Bab 532. Menuduh. Kenapa? Kamu pikir dia berselingkuh dengan kakakmu dan lebih memilih Davin Ye dibanding kamu? Anisong menunjuk dengan tajam. Golden Ye tidak mengatakan apapun karena apa yang dikatakan Anisong memang benar. Dia mengerutkan bibirnya, wajahnya muram, dan auranya sangat dingin. Apakah kamu tahu hal apa yang paling buruk di antara kalian? Tidak adanya kepercayaan. Kepercayaan. Pupil mata Golden Ye sedikit menyusut. Anisong berkata, ini adalah hal yang paling tabu baik bagi sepasang kekasih atau pasangan suami istri. Faktanya, hampir semua pasangan kekasih di dunia tidak memiliki kepercayaan yang cukup terhadap satu sama lain. Masalah kecil saja dapat memisahkan satu sama lain dan dalam banyak kasus, penjelasan saja tidaklah cukup berguna. Berbicara tentang ini, mata Anisong menjadi sedih, seolah-olah dia mengingat masa lalunya lagi. Melihat dia tidak berbicara lagi, Anisong tidak tahu apakah Golden Ye mendengarkan apa yang dia katakan kepadanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai bibimu, aku tentu saja menantikan yang terbaik untukmu. Kamu adalah keponakanku satu-satunya, aku tidak menikah dan tidak memiliki anak. Mungkin aku akan menjalani hidup seperti ini, jadi bibi tidak akan menyakitimu. Coba pikirkanlah masalah ini, ada banyak gadis di dunia, jangan mempermalukan orang lain dan diri sendiri. Aku akan kembali ke kota Su malam ini. Saat kamu ada waktu, ingatlah datang dan kunjungi bibimu. Mendengar bahwa dia akan pergi, Golden Ye mengangguk meskipun wajahnya muram. Karena kencan butanya diganggu oleh Golden Ye hari itu, Yorukin hanya menghubunginya sekali dan meminta maaf kepada Audrey Han. Dia tidak mampu melawan keluarga Ye, sehingga kencan buta hari itu dianggap tidak pernah terjadi. Audrey Han sangat senang dengan ide itu, jadi dia bahkan tidak membalas pesannya. Ketika Audrey Han bertanya tentang perkembangannya dengan Yorukin saat makan malam, Audrey Han tersenyum dan berkata, aku tidak tertarik dengannya. Audrey Han tampaknya tidak terkejut sama sekali, dia berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu ganti yang lain. Kak. Audrey Han mengerutkan alisnya dengan tidak senang, kamu pikir sedang menjual barang. Jika tidak cocok, maka menggantinya dengan yang lain. Bukankah itu kencan buta? Ganti orang jika kamu tidak menyukainya, itu wajar. Kata Audrey Han dengan santai. Audrey Han ingat bahwa Golden Ye datang untuk mengacaukan situasi ketika dia sedang kencan buta. Menurut Golden Ye, jika Audrey Han terus melakukan kencan buta, itu mungkin tidak akan berhasil. Sepertinya Golden Ye tidak akan mudah menyerah. Memikirkan hal ini, Audrey Han berkata, lupakan saja, jangan perkenalkannya padaku, aku akan mengurus ini sendiri. Audrey Han mengerutkan kening, apakah kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri? Belum melihat siapapun yang kamu ajak bicara dalam 5 tahun terakhir ini. Berapa banyak orang yang kamu tolak ketika kamu berada di luar negeri? Itu semua luar biasa, Kak. Audrey Han memotongnya secara langsung, pokoknya aku tidak ingin kencan buta lagi. Kamu adalah kakakku, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa langsung mencarikan yang terbaik untukku. Jadi aku tidak akan pergi kencan buta lagi. Mungkin sedikit marah, Audrey Han bangkit dan pergi setelah berbicara. Audrey Han. Paman Nan di samping melihatnya, tersenyum canggung, dan berkata dengan tenang, emosi Nona Audrey masih seperti anak-anak, hahaha. Mendengarnya, Audrey Han sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia bukan anak-anak lagi. Paman Nan menghibur, Tuan, Nona Audrey adalah adikmu, dan dia pasti akan bertindak seperti anak-anak di depan kakaknya. Tampaknya perkataan itu masuk akal juga. Setelah beberapa saat hening, Audrey Han sepertinya memikirkan sesuatu. Sepertinya aku belum pernah mengungkapkan identitasnya di depan umum. Pada awalnya, Paman Nan berpikir, setelah beberapa saat, dia bereaksi dan berkata, Tuan lupa, ketika kamu kembali ke China,
kamu mengusulkan untuk mengadakan pesta makan malam untuk mengungkapkan identitas Nona Audrey kepada semua orang, tetapi Nona Audrey merasa itu terlalu berlebihan, jadi dia menolakmu. Kalau begitu lakukan sekarang. Paman Nan sedikit terkejut, Tuan. Karena dia tidak ingin kencan buta, biarkan dia muncul di mata publik. Wanita dari keluarga Hanku tidak kekurangan pelamar. Paman Nan memberi sedikit jeda, ini. Apakah kamu ingin memberitahu Nona Audrey? Tidak perlu. Mata Andri Han gelap, dan suaranya dingin. Telepon saja dia sampai tiba saatnya pesta makan malam dimulai. Dia tidak akan bisa menolaknya. Andri Han sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya berkilat dingin. Golden Ye, setelah dia menyakiti Audrey beberapa kali, dia masih ingin menghidupkan kembali hubungan lamanya, jadi dia harus melihat apakah aku, sebagai kakaknya Audrey setuju atau tidak. Paman Nan tahu tentang ini. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang tetua dari keluarga Han, dan dia sering mengikuti Andri Han. Setelah Audrey pergi ke luar negeri, dia mengikuti Andri Han ke banyak tempat dan menangani banyak hal. Salah satunya adalah tentang perceraian, jadi Andri Han secara alami juga tahu banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Termasuk bagian antara Audrey Han dan Golden Ye. Tuan, apakah Nona Audrey akan marah? Nanti dia akan tahu bahwa aku melakukan ini demi kebaikannya. Bagaimana mungkin adik perempuan yang akhirnya dia dapatkan kembali diganggu oleh orang asing? Jika ada yang mengganggunya, orang itu harus membayarnya 100 kali lipat. Tetapi Golden Ye selalu sangat sulit baginya, karena kekuatan perusahaannya lebih tinggi. Golden Ye dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang dia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Hari itu, satu kalimat dari kakak iparnya membuat Andri Han semakin khawatir. Jika dia tidak sanggup, maka temukanlah penyelesaian yang terbaik untuk Audrey. Asteris. Setelah Andri Han pergi, pesta makan malam mulai diatur, ada banyak orang yang diundang, jadi dekorasinya sangat cepat. Pesta makan malam ini diadakan di halaman keluarga Han. Audrey Han dan Glenn tinggal di apartemen yang mereka beli, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Han. Tapi belakangan ini Audrey Han memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Golden Ye tidak datang untuk mengganggunya lagi, mungkin karena Golden Ye mendengarkan apa yang dia katakan hari itu. Dan desain Talita juga sudah dimulai. Jadi Audrey Han berpikir bahwa dia dan Golden Ye seharusnya tidak bertemu lagi. Pada saat yang sama, perusahaan meluncurkan desain baru. Audrey Han berencana untuk membuat publisitas yang baik pada suatu waktu. Efeknya selebritasnya masih sangat kuat. Baru-baru ini, perusahaan telah menerima banyak pesanan satu demi satu. Orang-orang di perusahaan juga sibuk, dulu ada yang memiliki ide yang berbeda dan ide yang sama, sekarang tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Audrey Han memperlakukan bawahannya dengan sangat baik dan berjanji bahwa selama desain produk disukai oleh pelanggan, mereka dapat menikmati bonus 5% untuk pesanan sehingga otomatis semua orang akan berpartisipasi aktif dalam acara yang dapat menghemat biaya ini. Operasi perusahaan telah bergeser ke kisaran normal, dan itu dapat dianggap cukup. Hanya saja sepulang kerja di hari itu, Audrey Han tiba-tiba menerima pesan dari Andri Han, memintanya untuk kembali ke kediaman Han di malam hari. Audrey Han bertanya ada masalah apa, tetapi dia tidak menjelaskan, jadi ia hanya bisa setuju. Setelah menutup telepon, Audrey Han dan Gita berencana untuk menjemput Glenn, tetapi mereka diberitahu oleh guru sekolah bahwa Andri Han sudah menjemput Glenn. Setelah keduanya saling memandang, Gita tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba menjemput Glenn? Selalu merasa ada yang tidak beres. Jangan buru-buru, Glenn akan segera bertemu dengan Golden Ye. Bersambung.